Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi Dwi Adini dengan NIM 230502018 dari Prodi PGMI dengan dasar mengampu Ibu Novita Yanti MPD. Nah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Sebelum itu, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Apa sih itu Al-Quran? Nah, Al-Quran itu kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti wahyu Al-Quran, merupakan pelengkap dari kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran merupakan nama yang sangat tepat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena belum ada bahan bacaan yang sebanding dengan Al-Quran ketika manusia belajar membaca dan menulis ribuan tahun yang lalu. Nah, yang selanjutnya yaitu apa itu hadis? Hadis dilihat dari pendekatan kebahasanya. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata haddasa, yahdutsu, hadsan dan hadisan, dengan pengertian yang bermacam-macam dan berbeda. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Nah, menurut pembahasan Umar bin, Al-Quran berada pada tingkat tinggi di sisi Allah. Menurut riwayat Khattab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan derajat manusia dan menurunkannya dengan kitab ini Al-Quran. Hadis riwayat Muslim 1934. Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap memberikan 2 pahala. Hadis juga menyebutkan setiap kali seseorang muslim membaca Al-Quran, para malaikat berkumpul untuk mendengarkannya. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk hidup dan kebijaksanaan. Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia, sebagaimana sudah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran juga bisa sebagai penyembuh dan rahmat. Al-Quran memiliki sifat penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian keutamaan Al-Quran dalam Al-Quran dan hadis. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.